Desakan pergantian wakil presiden disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menggelar deklarasi beberapa waktu lalu. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyampaikan 8 poin utama usulan mengenai kebijakan negara. Mulai dari usulan diberhentikannya proyek IKN hingga pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto bilang, Presiden Prabowo menghormati usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Prabowo memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trios politika. Presiden ya, bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden. Usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada Presiden, kan gitu kan? Nah, Presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan, ya. Baik. Merespon usulan pergantian wakil presiden, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah sebagai wakil presiden sesuai konstitusi. Meski demikian, Muzani mengklaim belum mempelajari secara utuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menginginkan pergantian wakil presiden. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa sekilas. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintah? Saya tidak tahu bagaimana. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar deklarasi yang berisi 8 poin. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Ada 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya mengusulkan pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan 8 poin utama soal kebijakan negara, dan yang paling disorot adalah soal desakan forum ini untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Forum Purnawirawan Prajurit TNI bilang terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden karena keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum. Kemudian bisakah Wakil Presiden diganti melalui MPR? Apa sebenarnya alasan desakan ini muncul? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mokhtar. Kemudian nanti juga akan bergabung bersama kami. Oke, sudah bergabung Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Doli, Mas Bremat. Selamat pagi. Baik, Bang Doli, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapi adanya usulan untuk salah satunya menurunkan ataupun istilahnya memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Iya, saya kira forum atau pertemuan para penawaran itu kan saya yakin niatnya adalah untuk memberikan masukan yang terbaik
kepada Presiden Prabowo dalam rangka supaya memang 5 tahun ke depan ini pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Itu dulu ya. Saya yakin itu. Nah yang kedua, salah satu poinnya apabila memang diusulkan ya ada pergantian soal apabila gini, kalau memang niatnya seperti itu dan kemudian salah satu usulannya adalah pergantian wakil presiden. Nah saya kira ini yang belum tentu ya caranya seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kalau kita menginginkan adanya pergantian wakil presiden, itu kan saya kira juga harus ada ya kita sesuaikan dalam peraturan perundangan kita ya. Sama-sama kita ketahui bahwa pemilihan presiden itu kan diikuti oleh paket-paket pasangan ya, capres dan cawapres. Jadi seorang presiden dan wakil presiden terpilih itu satu paket. Nah kalau kita lihat kalau kemudian ada aturan yang bagaimana caranya menggantikan ya, ini kita bicara tentang aturan dulu ini. Itu juga saya kira kan juga tidak mudah ya. Setahu saya misalnya kalau ada pergantian presiden dan wakil presiden atau wakil presiden itu kan apabila ya mereka berhalangan tetap gitu ya, apa namanya melanggar konstitusi ya, berhalangan tetap itu meninggal, pangkat, kemudian terjerat masalah hukum dan seterusnya seperti itu. Nah itu kan harus ketemu dulu alasannya gitu. Nah yang kedua, secara politik juga tidak mudah ya, apalagi kalau kemudian diserahkan ke MPR. Nah ini akan bisa jadi kalau misal tidak dikelola dengan baik, nanti akan menimbulkan kontraksi politik gitu ya, yang apa namanya, ya itu juga akan memakan energi baru. Nah sementara kan pemerintahan ini harus berjalan seperti yang tadi diharapkan juga seperti Purnawirawan itu, di tengah situasi yang menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini ya, tantangan global, tantangan eksternal, konsolidasi yang memang harus terus dilakukan di awal pemerintahan ini gitu. Jadi saya kira usulan itu ya sambil kita harus melihat ya secara aturan, konstitusi dan seterusnya, ya secara politik menurut saya tidak menguntungkan untuk hari ini gitu. Tapi Bang Doli, menurut Anda bagaimana melihat ini? Apakah ada maksud tertentu, maksud yang di luar misalnya kepentingan politis, ataupun istilahnya dalam tanda kutip banyak yang bilang juga ini memperkeruh suasana di tengah kondisi negara kita yang memang sedang tidak baik-baik saja seperti itu? Itu tadi saya bilang, kalau dilihat dari niatnya, saya kira mereka pasti niatnya baik untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk membantu Pak Prabowo kayak gitu ya. Nah tapi kan juga membantu itu dengan cara yang tepat. Nah saya khawatir usulan untuk mengganti wakil presiden ini itu tidak sesuai dengan rencana itu tadi yang saya katakan. Nanti akan berdampak situasi politik yang mungkin bisa menimbulkan masalah baru di tengah kita sekarang membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah saya katakan tadi itu. Oke, baik. Sebelum kami lanjutkan, saudara, kami sudah mencoba menghubungi pihak Forum Purnawirawan Prajurit TNI, namun hingga saat ini belum ada respon. Kita ke Mas Agung dulu. Mas Agung, Anda melihatnya seperti apa? Di balik ini semua, ada tiba-tiba usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu poinnya ini sangat mengejutkan untuk meminta agar Wapres kita mundur seperti itu. Bagaimana Mas Agung melihatnya? Ya, ada 8 poin dan pemakzulan Mas Gibran sebagai Wapres itu salah satunya. Cuman saya mau nyorotin ada poin kedua, di mana di situ disampaikan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asyacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Artinya apa? Ini ada paradoksial di antara poin ya. Jadi poin kedua mendukung Kabinet Merah Putih, tapi poin ke-8 ingin ya dalam tanda petik memakzulkan Mas Gibran. Jadi saya kira ini perlu dikaji, walaupun tadi ya tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Mas Gibran karena selama 6 bulan ini tidak ada pelanggaran konstitusional menurut kacamata saya sebagai analis politik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat dari latarnya ya sebenarnya beberapa purnawirawan ini
ada beberapa terindikasi memang melakukan dukungan kepada salah satu paslon capres ya ketika 2024 kemarin, sehingga saya tidak bisa menafikan bahwa residu Pilpres 2024 itu masih terasa kental ketika tuntutan ini diajukan, sehingga kita perlu mengobjektifikasi poin-poin mana yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan sekarang. Ambil contoh misalkan reshuffle menteri-menteri kabinet yang bermasalah. Saya kira itu bisa dieksekusi segera oleh Presiden Prabowo karena kan memang momen sekarang pas ya, karena ada beberapa menteri yang kurang maksimal. Atau poin misalkan mengembalikan Polri untuk menjadi penjaga Kamtibnas. Itu juga bisa dieksekusi, dikaji dulu ya, diobjektifikasi bersama Komisi 3 misalkan Komisi 13 dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga solusi objektifnya juga bisa kita dapati. Artinya apa? Saya melihat tuntutan ini juga harus kita apresiasi di saat yang sama supaya kita tahu sebenarnya secara real, secara praksis apakah memang 8 poin ini benar-benar relevan ataupun sebaliknya seperti itu. Sehingga memang tidak ada kegaduhan yang tidak perlu lagi karena beberapa waktu terakhir cukup banyak huru-hara politik yang mengemuka dan itu menghabiskan energi positif dan kolektif kita sebagai bangsa. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya soroti lagi adalah soal tuntutan ini sebenarnya apa ya, sedikit banyak kalau misalkan terlalu kita fokuskan bisa mendelegitimasi proses-proses yang sudah kita lewati setelah kemarin Pilpres, kemudian kita ber-MK, ada kesalahan etis memang, tapi untuk sampai pada pemakzulan kok rasanya berlebihan dari kacamata politis ya, dan ini bisa memberikan dalam tanda petik ekses politik yang tidak perlu dan sedikit banyak efeknya bisa ke masyarakat. Mungkin itu sebagai pengantar Mas Primat ya. Oke, kalau Mas Agung melihatnya, apakah ini ada bentuk ketidaksukaan ataupun antipati terhadap pemerintahan sebelumnya, yang mana memang sekarang ada Mas Gibran sebagai dalam tanda kutip ini anaknya Pak Jokowi seperti itu? Ya sedikit banyak arahnya ke sana karena agak lucu mendukung Pak Prabowo tapi tidak satu paket dengan Mas Gibran. Ini kan apa ya, anomali menurut saya dan harusnya tidak perlu terjadi. Jadi ketika mendukung kabinet merah putih ya satu paket, semuanya harus kita support karena ini komitmen kita dalam berdemokrasi, berkonstitusi, berbangsa dan seterusnya. Karena apa? Kalau demikian pola-pola yang kita lakukan ini bisa memberikan pembelajaran yang buruk bagi publik. Bagaimana kemudian bisa menerima situasi walaupun situasinya dalam tanda petik tidak sesuai dengan etik ya konstitusional kita, tapi ini proses yang sudah kita lewati. Ayo kita move on, ayo kita melihat tantangan yang lebih real, misalkan kontraksi di bidang ekonomi. Ya itu seperti apa solusinya? Ancaman PHK massal, penurunan kelas menengah karena tertekan beragam macam biaya ekonomi misalkan, atau soal perluasan lapangan kerja seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dari saya mengapresiasi, tapi untuk menindaklanjuti tuntutan para purnawirawan ini kok rasanya tidak terlalu signifikan mendesak untuk kita harus elaborasi lebih jauh. Dan satu hal yang paling penting sebenarnya Mas Gibran ini kan perwakilan sipil, kalau misalkan duetnya sekarang militer sipil ya, kemudian ini disampaikan masukannya oleh teman-teman di militer seperti itu. Jadi saya melihat juga ini agak bias, agak sangat subjektif kalau misalkan terlalu jauh kita akomodir gitu. Oke, poin 8 ini yang paling bisa menjadi polemik dan juga bisa membuat kegaduhan ya Mas Agung kalau Anda melihatnya. Persis. Karena tadi mendelegitimasi Wapres, kemudian dalam terpetik mengakomodir kabinet merah putihnya dan presidennya, maksudnya gimana ini gitu kan? Kita berbangsa nggak bisa ngambil yang kita mau, yang kita suka saja. Itu kan bukan paket kita bernegara. Paket kita ya satu kesatuan, baik buruk kalau memang itu aturan yang sudah mengakomodir ya kita jalani. Gak bisa maunya ini saya senang, ini saya nggak suka, ya sudah yang saya jalani yang saya suka aja. Wah bahaya kita berbangsa seperti itu. Gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, Anda melihatnya seperti apa ini? Ada kemungkinan besar tidak poin 8 ini bisa diwujudkan dengan misalnya ngusul ke DPR dulu, baru ke MPR seperti itu? Yang pertama saya komentari beberapa hal ya. Yang pertama soalan apresiasi terhadap usulannya saya kira iya, terlepas dari tidak semuanya saya setujui. Yang kedua bahwa ini apakah ini soalan like or dislike, saya tidak ingin masuk ke situ. Yang ketiga, apakah ini soalan memperbaiki atau memperkeruh bangsa, saya juga tidak ingin masuk ke situ karena lebih bersifat post factum barangkali. Yang keempat begini, ini yang paling penting. Yang keempat kan kita semua paham ya bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memang
memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Tetapi kan kalau kita baca, tidak boleh membaca hanya sekedar pasal 3 Undang-Undang Dasar. Kita harus juga baca pasal 7A dan 7B. Jadi untuk memberhentikan presiden itu ada dua hal yang harus dibicarakan. Yang pertama adalah syaratnya, kenapa dia diberhentikan, dan yang kedua adalah tata caranya atau mekanisme penegakannya. Kalau kita bicara soal syarat memberhentikan presiden, selain karena tadi disampaikan oleh Pak Doli soal meninggal dan lain-lain sebagainya, syarat pemberhentian di tengah jalan itu kan ada 3. Yang pertama, soalan diberhentikan karena alasan administrasi. Misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, syarat yang lebih bersifat pelanggaran hukum atau pidana. Misalnya bribes, menerima suap, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah syarat melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor gitu. Nah, tapi kalau kita mau bicara melalui mekanismenya kan tidak melalui MPR semata. Dia harus dimulai dari DPR menyampaikan hak menyatakan pendapatnya, lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi akan mengatakan ya atau tidak, baru kemudian dibawa ke MPR untuk memutuskan di ujungnya. Nah, maka saya kira kalau memang ada itikat, saya juga termasuk yang mengatakan Gibran naik melalui proses yang tidak benar ya, jelas itu. Saya kira saya setuju dengan tulisan Tempo bahwa ini anak haram konstitusi, saya kira clear. Cuman kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya harus kita berbasis pada konstitusional. Karena Undang-Undang Dasar juga menyebutkan itu, memberhentikan presiden di tengah jalan harus melalui tata cara dalam Undang-Undang Dasar. Maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan misalnya silahkan pilih. Misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Dan silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, nah silahkan tuh apakah konteks pupu papanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan lain sebagainya, silahkan itu yang dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya, saya nggak tahu, tapi saya ingat dulu Pak Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya. Kalau itu memang terbukti secara pidana, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Saya ingin mengatakan begini, bahwa ada pelanggaran konstitusi yang dulu dilakukan, tidak berarti bahwa kita harus melakukan pelanggaran yang sama atau merusak konstitusi, karena menurut saya itu tidak akan mengakhiri, tidak akan membanggakan sebagai sebuah proses konstitusional. Tapi kalau Anda melihat, Mas Uceng, ada pelanggaran nggak yang dilakukan Mas Gibran selama menjabat belum 1 tahun ini? Kalau pelanggaran dalam 1 tahun ini kan kita pasti membutuhkan sesuatu yang lebih bersifat data yang jelas dan lengkap. Saya kira kalau apa yang pernah dilakukan dan sangat mungkin dimasukkan dalam impeachment articles, ya itu yang 3 saya sebutkan tadi. Misalnya perbuatan tercela, ya silahkan ya. Apakah nanti perdebatannya begini? Apakah impeachment itu harus ketika dia menjabat, dia melakukan kesalahan baru bisa dijatuhkan? Saya kira itu perdebatan yang berbeda. Kita ingat Wapres Budiono itu dimulai hak menyatakan pendapatnya ketika tahun 2009, itu malah ketika dia bukan menjadi Wapres, dia menjadi Gubernur Bank Indonesia kala itu. Dia melakukan kesalahan, dituduh ya, melakukan kesalahan dalam kasus Bank Senturi, bukan ketika menjadi Wapres. Artinya apakah pelanggarannya itu harus dalam masa jabatannya, ataukah pelanggarannya dilakukan ya sebagai alasan untuk impeachment articles, itu satu perbedaan perdebatan tersendiri. Tapi menurut saya paling mula yang harus dilakukan adalah jangan merusak konstitusinya. Silahkan melalui proses yang di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatakan kalau mau memberhentikan presiden dan wakil presiden, MPR akan melakukannya
sepanjang itu disesuaikan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Maka pasal 7A dan 7B itu harus dibaca dalam konteks yang sama dengan pasal 3. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini kan mulainya dari DPR terkait dengan usulan misalnya ingin mencopot wakil presiden. Sejauh ini bagaimana dari DPR menanggapinya? Mungkin dari Bang Doli sendiri seperti apa? Iya, saya kira saya mau meng-underline dulu ya, bahwa kalaupun kita punya pandangan yang terhadap sesuatu yang inkonstitusional, maka kemudian kita harus menyelesaikannya tidak dengan cara inkonstitusional, tapi dengan cara yang konstitusional. Itu yang saya kira prinsip yang harus kita pegang dulu. Nah, yang kedua, kalau kemudian tadi kita melihat seperti yang dijelaskan oleh Prof. Zainal ya, di Undang-Undang Dasar kita itu punya alasan, punya syarat, punya cara yang saya kira itu panjang prosesnya gitu ya. Nah, kalau kemudian diserahkan kepada DPR, itu yang saya tadi katakan. Kita saat ini sedang berkonsentrasi membantu pemerintah untuk bagaimana supaya menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Nah, kalau kemudian nanti kita menambah energi kita ya untuk hal yang tadi misalnya harus dibuktikan dulu apakah dia selama ini punya cacat administratif misalnya atau melanggar konstitusi atau kemudian dianggap tidak cakap, itu kan juga memerlukan waktu dan energi untuk membuktikan itu ya. Nah, terus kemudian nanti masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi prosesnya pun cukup panjang dan membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, saya berpandangan daripada sesuatu yang kemudian nanti kita belum tahu ujungnya apa gitu ya. Apalagi kalau kemudian apakah kita bisa memastikan bahwa akan bisa dimakzulkan yang kita belum tahu ya. Selebih baiklah kita sekarang terutama di DPR itu berkonsentrasi untuk membantu pemerintah penuh ya untuk keluar dari masalah-masalah yang sekarang kita hadapi ya, situasi menghadapi Amerika dan Cina, soal tarif, konsolidasi program-program yang selama ini menjadi prioritas utama Pak Prabowo yang sampai sekarang ini juga saya kira belum clear, belum duduk gitu ya, misalnya soal makan bergizi gratis gitu ya. Walaupun program itu baru kan, tapi sekarang ada hal-hal secara teknis yang kemudian membuat masalah baru ya. Nah itu kan juga memerlukan konsentrasi teman-teman DPR untuk membantu menyelesaikan itu gitu. Oke, apa ini artinya Bang Doli DPR menutup untuk misalnya peluang dari Purnawirawan TNI untuk maju ke DPR mengusulkan dan usulannya tidak akan dilanjutkan seperti itu? Ya, kalau di DPR sendiri kan ada mekanisme. Kalau kemudian ada anggota masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tentu kita tidak boleh menolaknya atau tidak meresponsnya gitu. Nah, tapi kemudian kan nanti akan ada mekanisme internal ya. Dibahas dulu di pimpinan, kemudian dibahas di Bamus, diserahkan ke siapa gitu loh. Tetapi kalau kemudian kita pagi-pagi mengatakan akan merespon dan kemudian menindaklanjuti dengan proses konstitusional yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya masih belum perlu. Oke, baik, saya kembali ke Mas Uceng. Mas Uceng, terkait dengan kondisi kita yang sedang seperti ini, kemudian dengan tadi mekanisme yang sangat panjang dari mulai DPR, kemudian ke MK, ke MPR, seperti apa Anda melihat peluangnya? Apakah bisa besar peluang untuk menggantikan wapres kita dengan usulan Purnawirawan TNI? Saya kira ada dua hal yang harus saya garis bawahi ya. Yang pertama, tentu saja kalau kita mau melakukan perubahan, saya kira ada yang harus diubah. Ya, itu tentu saja adalah kebodohan kalau kita mau melakukan perubahan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, saya ingin mengatakan tidak serta-merta bahwa karena kita punya program mendukung pemerintah, maka suatu struktur pemerintahan itu tidak boleh bersifat berlawanan dengan dia. Dan saya kira begini, DPR itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah konsep yang lebih monolitik gitu. Artinya sangat mungkin sebenarnya ya silahkan ada pihak di DPR yang barangkali bersedia
membantu proses jalannya pemerintahan karena dia bagian dari koalisi pemerintahan. Tetapi jangan salahkan juga ketika ada usulan, ada keinginan untuk mendorong ke arah sana. Karena itu adalah bagian dari aspirasi, bisa jadi aspirasi politik di internal DPR, maupun bisa jadi itu adalah aspirasi masyarakat di tingkat eksternal DPR. Maka saya kira tetap saja harusnya bisa saja ditindaklanjuti lah, bisa aja dicoba untuk dilakukan sepanjang mekanismenya kan ada. Misalnya apa? Usulan hak menyatakan pendapat itu kan sekurang-kurangnya dilakukan oleh berapa orang anggota DPR, tergabung dari sekurang-kurangnya berapa fraksi, lalu kemudian dibawa ke proses pleno itu sekurang-kurangnya berapa quorumnya, berapa kemudian kan itu ada prosesnya. Terlepas dari kalau kita baca proses itu, saya kira tentu secara matematis sulit. Ya, karena koalisi pendukung pemerintahan sekarang itu kan sangat besar, ya, termasuk menurut saya PDIP yang sampai sekarang setidaknya yang terlihat di publik itu tidak menjadi oposisi untuk Prabowo, tapi hanya tersisa untuk oposisi kepada Gibran dan bapaknya. Nah, terlepas kalau kita hitung secara matematis tentu menurut saya sulit. Tetapi jangan pernah menafikan, karena menurut saya itu adalah bagian dari aspirasi, ya, aspirasi bisa jadi politik, bisa jadi publik, dan yang kedua itu bisa jadi adalah bagian dari upaya untuk melakukan perubahan, dan yang ketiga itu bagian dari tidak bisa dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan yang lain hal karena ada yang sedang kita lakukan gitu, karena itu bagian dari sesuatu yang memang diminta oleh publik. Begitu, Mas. Oke, baik. Kalau Mas Agung sendiri melihatnya seperti apa dengan kekuatan politik di DPR? Petanya seperti apa? Anda melihat peluangnya seberapa besar untuk bisa terwujud? Ya, secara kuantitatif kan partai koalisi menguasai 81% kursi di DPR ya, Mas ya. PDIP kalau memang dianggap di seberang, sisanya seperti itu. Jadi saya melihat kalau pendekatannya ke arah sana agak susah. Ya, yang kedua secara kualitatif memang diskusi ini akan terus berlanjut ya. Karena apa? Karena ada ekosistem Pilpres 2029 yang mengitari perdebatan ini semua, dan itu sudah dipanaskan dengan Gerindra mencapreskan Pak Prabowo lagi, kemudian Pak Julhas mencapreskan Pak Prabowo lagi, tapi perdebatan soal cawapres siapa pendamping Pak Prabowo itu masih diendapkan. Nah, saya kira ini akan terus bergulir dan berlanjut untuk memastikan dalam tanda petik forum Purnawirawan ini agar misalkan Mas Gibran tidak mendampingi lagi. Karena mungkin ada fakta-fakta historis di mana di periode kedua, Presiden itu selalu mendapati wapres yang berbeda dari periode pertama. Misalkan Pak SBY dengan Pak JK, kemudian Pak Budiono. Kemudian Pak Jokowi dengan Pak JK, dengan Pak Ma'ruf Amin. Nah, Pak Prabowo ini apakah akan mempertahankan tren yang berbeda itu wapresnya di periode kedua? Atau tetap? Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya lihat, ya ada perdebatan soal kapasitas yang mendominasi ketika kita bicara Mas Gibran hari ini di tengah-tengah publik ketika kemarin beliau melampirkan video YouTube monolognya dengan dislike ratusan ribu orang itu. Nah, saya kira persoalan soal kapasitas, kualitas, dan seterusnya ini perbedaan lain yang itu di luar konstitusi. Kalau memang arahnya ke sana ya sudah kita kawal, kita kuatkan, kita kritik kinerjanya, kita kritik recordnya, sehingga apa? Ini sehat perdebatannya. Tapi kalau arahannya mendekonstruksi proses konstitusional tadi, ini yang bahaya saya kira. Sehingga yang perlu kita lakukan mengawal ini, memastikan ya Mas Gibrannya kerja dengan benar, memastikan bahwa apa yang dia lakukan memang benar-benar jelas kebijakannya. Jangan sampai ya tadi wapres hanya sekedar ban serep, wapres hanya sekedar ya menjadi pelengkap dari presiden saja seperti itu. Oke, pertanyaannya kalau memang ada niatan untuk mendekonstruksi, lalu ini datang dari siapa dan adakah sosok-sosok di balik ini semua? Jangan kemana-mana, Bapak-Bapak dan juga Saudara, kami akan bahas selengkapnya usai jeda berikut ini. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep merespons usulan penggantian wakil presiden yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan tanggapannya terkait mencuatnya usulan pergantian wakil presiden yang tertuang dalam 8 poin tuntutan yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga adik ipar
maksud kami adik dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini pun menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sudah sesuai dengan konstitusi, dipilih langsung oleh rakyat. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Terima kasih. Dan saudara, kita lanjutkan dialog bersama 3 narasumber kami. Ada Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, kemudian Zainal Arifin Muhtar, pakar hukum tata negara, dan juga Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Saya ke Bang Doli lagi. Bang Doli, ini kan usulan keluar dari orang yang bukan sembarang orang ini ya, Purnawirawan TNI yang sebelumnya juga sempat menjabat ataupun duduk di jabatan yang strategis. Anda melihatnya ada sesuatu tidak di balik ini semua? Bagaimana orang-orang yang tadinya kita pandang mempunyai jabatan yang sangat lumayan tinggi seperti itu ya, kemudian mengeluarkan poin-poin tuntutan yang misalnya kita lihat yang paling mengejutkan adalah poin 8 seperti itu, Bang Doli. Ada apa di balik ini? Iya, tentu kita nggak bisa menutup mata ya, menafikan bahwa ini masih ada residu Pilpres 2024 yang kemarin gitu ya. Kalau kemudian secara spesifik, ya ini adalah bagian dari sekelompok orang yang memang tidak menerima. Kemudian kemarin kalau ada yang mengatakan ada pelanggaran etik konstitusional dan seterusnya gitu. Atau secara spesifik juga mungkin ada yang tidak berkenan atau masih menganggap punya masalah dengan pemerintahan periode sebelumnya. Karena kan Pak Gibran ini kan ada putranya Pak Jokowi gitu. Itu kita nggak bisa menafikan saya kira ada unsur itu gitu. Nah tetapi kan tadi seperti yang dibilang Mas Agung tadi itu ya, bahwa negara ini kan tidak bisa dikelola dengan soal suka atau tidak suka gitu ya. Kita kembalikan saja kepada aturannya, kepada mulai dari konstitusi, ada undang-undang gitu. Nah kita kembalikan ke situ. Nah harusnya orang tua kita di Purnawirawan ini paham juga seperti itu sebenarnya, bahwa kemudian ada keinginan ungkapan rasa kekecewaan, kemudian keinginan seperti apa diungkapkan tidak masalah, tetapi juga mereka juga harus paham bahwa keinginan itu juga dilakukan dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu apa? Dalam bernegara dan berbangsa kita ya kita kembalikan kepada peraturan perundangan mulai dari konstitusi dan seterusnya. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda menanggapinya? Benarkah ada sosok di balik ini semua yang membuat orang-orang hebat yang ada di Purnawirawan TNI ini bisa mengeluarkan poin-poin usulan seperti itu? Iya, beberapa sosok-sosoknya kan sudah kita baca ya di banyak media. Jadi nggak perlu saya sebutkan. Yang jelas memang beberapa tokoh-tokoh tadi memang ditengarai terlibat aktif dalam Pilpres 2024 mendukung paslon di luar paslon 02 seperti itu, sehingga memang tuntutan yang disampaikan menjadi bias gitu. Itu yang memang saya khawatirkan. Tapi kalau misalkan ini muncul secara organik tanpa pretensi kepentingan apapun, yang memang benar-benar secara tadi ya Mas Uceng bilang menggali, menelusuri pelanggaran yang memang sudah dilakukan ataupun telah terjadi selama memimpin 6 bulan ini, ya itu sah-sah saja prosesnya. Yang penting konstitusional. Kalau saya poinnya itu, jangan sampai ya tadi kita hanya mau mengambil sesuai kepentingan kita, yang tidak sesuai ya sudah, itu nggak perlu kita kawal. Itu yang bahaya semacam itu, karena 8 poin tuntutan tadi sebenarnya bagus ya menurut saya, tapi cara momennya saja yang kurang pas seperti itu, ketika memang ada poin utama untuk tadi ya memberhentikan wakil presiden tanpa kemudian pertimbangannya tidak disampaikan secara menyeluruh ketika memang ada kondisi pemerintahan sudah berjalan 6 bulan gitu. Jadi ujuk-ujuk ya proses yang terjadi yang dicatat di sana ya proses sebelumnya, sebelum Pilpres, ketika memang ada pelanggaran etik tersebut. Jadi kalau saya lebih ke sana Mas Bremat ya, seperti itu. Usulannya tepat namun di waktu yang tidak tepat seperti itu ya, di suasana keruh seperti ini Mas Agung. Baik, saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau Anda melihatnya tadi kan ada pernyataan disampaikan oleh Mas Agung bahwa ada unsur mungkin penilaian kapasitas dari Mas Gibran yang dinilai kurang perform gitu sebagai wakil presiden sebelum 1 tahun menjabat ini. Anda melihatnya apakah ini bisa menjadi salah satu alasan yang bisa masuk ke dalam
alasan untuk mencopot Mas Gibran sebagai Wapres? Mas Bremana, saya kira begini, kalau kita baca pasal 7A Undang-Undang Dasar, jelas disampaikan bahwa memberhentikan di tengah jalan itu, selain karena meninggal dan lain sebagainya, itu untuk 3 alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Alasannya adalah administratif, alasan melakukan pelanggaran hukum, dan itu mostly pidana, dan yang ketiga adalah pelanggaran etis, perbuatan tercela. Nah, maka saya kira apakah tidak memiliki kapasitas itu adalah bagian dari salah satu di situ, ya tentu perdebatannya bisa panjang sekali. Apakah orang tidak punya kapasitas itu dianggap perbuatan tercela? Apakah tidak punya kapasitas itu sebagai sebuah perbuatan melawan hukum? Apakah tidak berkapasitas itu berarti tidak memenuhi syarat secara administratif? Saya kira itu pasti kelihatannya agak mustahil kalau disampaikan ke arah situ. Yang kedua memang kenapa penilaian soal kapasitas ini terjadi? Karena biasanya kita melakukan metode yang disebut dengan komparatif. Secara sejarah kita, hampir semua wakil presidennya itu memang punya kapasitas yang sangat mumpuni ya. Ada posisi yang luar biasa, well known by publik, bukan hanya well known, tapi kemudian publik memberikan penghormatan atas kapasitas tertentu yang memang dimiliki. Nah, ini barangkali berbeda dengan Gibran yang mayoritas kapasitasnya itu dilekatkan hanya karena dia anak pejabat presiden sebelumnya. Mostly di situ. Nah, yang ketiga, apakah itu bisa menjadi alasan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kelihatannya itu sulit. Maka kalau memang serius mau melakukan sesuatu menuju ke arah sana, saya kira silahkan dilakukan selama tetap mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Dan jangan paksakan kemudian proses yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu dilanggar. Yang terkhusus begini Mas Bremana, saya mau bilang bahwa saya termasuk orang yang mengatakan tidak karena siapa yang mengatakan, lalu kemudian kita menilai berdasarkan background-nya orang yang mengatakan itu. Saya sedikit agak menolak itu. Misalnya kalau Mas Doli dianggap sebagai partai pendukung pemerintahan, karena dari partai Golkar misalnya, kan tidak serta-merta kita bisa kalahkan, Mas Doli tidak boleh didengar perkataannya karena dia bagian dari pendukung pemerintahan gitu. Atau misalnya Mas Agung misalnya pernah tidak tahu ya, pernah saya wallahu alam apakah pernah membantu riset yang dimintakan oleh tim pemenang partai tertentu lalu kemudian dianggap tidak netral. Saya tidak gila begitu logika berpikirnya. Yang harus diperhatikan betul adalah apa yang disampaikan lalu kemudian kualitas yang disampaikan. Sepanjang kualitas yang disampaikan itu memang sesuai prasyarat, lalu kemudian sesuai dengan mekanisme yang mungkin berlaku, ya saya kira itu bagian dari hal yang wajar untuk disampaikan. Tapi Mas Uceng, kalau kita, mekanismenya, mohon maaf saya potong Mas Uceng, kalau terkait dengan misalnya kontroversi yang ada di tubuh Mas Gibran sebagai wakil presiden yang terjadi sebelumnya, tadi yang Anda sempat sampaikan juga ya, terkait dengan dulu sempat ada kejadian di Pak Wapres Budiono, ini kan Mas Gibran juga sempat kontroversial dengan fufu fafanya, kemudian ada juga laporan dugaan korupsi dari Ubedillah Badrun. Ini seperti apa Mas? Apakah ini juga bisa masuk ke dalam etik dan juga perbuatan tercela juga? Saya kira tadi sudah saya sampaikan ya, karena 3 alasan impeachment itu, satu, perbuatan tercela saya kira ya dalam kasus Fufu Fafa itu jelas ya kata-kata yang disampaikan itu menurut saya tercela, merendahkan perempuan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah benar itu dilakukan oleh Gibran atau bukan? Nah silahkan proses itu yang dikejar, dibuktikan apakah Fufu Fafa itu memang ekuivalen atau memang sama dengan disampaikan oleh Gibran. Sama persis dengan yang disampaikan oleh Ubedillah Badrun, teman-teman Mas Ubedillah ketika mengatakan ada proses koruptif, ada dana yang mengalir kelihatannya karena diuntungkan dari bapaknya kepada siapa. Nah, silahkan itu dibawa melalui sebuah proses untuk membuktikan siapa diuntungkan siapa dan bagaimana proses, apakah itu memang proses
pidana, sehingga impeachment articles alasan soal pemberhentian presiden karena perbuatan melanggar pidana itu dilakukan. Termasuk misalnya yang belakangan sempat ada yang meragukan ijazah dan lain-lain sebagainya. Ya silahkan, sepanjang itu memang bisa dibuktikan. Betul ijazahnya problem, karena ada juga yang meragukan soal ijazahnya. Bukan sekedar ijazahnya Pak Jokowi ya, tapi ada juga yang meragukan. Saya kira silahkan, itu bagian dari upaya yang harus dibuktikan. Tapi tanpa pembuktian itu, tiba-tiba ujuk-ujuk melompat kepada kesimpulan bahwa terjadi impeachment harus dilakukan, menurut saya tentu saja itu adalah tindakan yang inkonstitusional. Oke, Bang Doli, gimana kalau misalnya ada pembuktian ataupun bukti-bukti yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI terkait dengan usulan-usulan tersebut, apakah memang DPR juga akan merangkumnya ataupun bisa mengusulkannya juga, ataupun dibahas nanti? Iya, sekali lagi saya mengatakan kita kembali saja kepada konstitusi dan kemudian peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau kemudian katakanlah tuduhan-tuduhan yang selama diberikan itu berproses dan kemudian dapat dibuktikan, itu kan menjadi sebuah fakta yang nggak bisa ditolak kalau memang bisa dibuktikan. Nah, kalau sudah menjadi fakta, sekali lagi DPR saya kira tidak punya kewenangan untuk menolak atau memilah-milah mana yang bisa diterima, mana yang bisa tidak, laporan atau aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat manapun, apakah dia purnawirawan, jangankan purnawirawan ya, masyarakat kecil saja kalau datang ke DPR itu nggak boleh kita tolak hak konstitusinya gitu. Nah, kalau kemudian tadi sekali lagi saya katakan sudah menjadi sebuah fakta dan itu disampaikan, ya mau tidak mau atau suka atau tidak suka, ya harus diproses. Kalau memang itu bisa dibuktikan. Gitu. Oke, baik. Mas Agung, saya mau ke Anda, Mas Agung. Melihat respon dari Pak Prabowo lewat Pak Wiranto ini terkait dengan usulan-usulan ini, Anda melihatnya seperti apa? Pak Prabowo bilang ya menghormati seperti itu ya terkait dengan usulan Purnawirawan TNI ini. Tapi seperti apa kalau menurut Mas Agung sendiri? Iya, saya kira memang itu pakemnya Presiden Prabowo ya, merangkul semua, mendengarkan semua, tapi untuk ditindaklanjuti saya kira memang tunggu dulu seperti itu. Karena memang dari Pak Wiranto jelas pesannya dikaji, dipertimbangkan, dan kita coba pelajari seperti itu. Jadi respon normatif yang saya kira ya memang sudah pas, sudah pada porsinya seperti itu. Tapi yang jelas, yang kedua yang paling saya ingin soroti sebenarnya ini ada arahan untuk dalam tanda petik ya mengalienasi ya keluarga Solo dalam pentas politik kita, dan dalam beberapa waktu terakhir itu cukup kencang terjadi karena memang kita tahu ya beragam masalah mengemuka dan terus ya terjadi menjerat dalam tanda petik kepentingan keluarga Solo. Dan sebenarnya nggak ada masalah kalau memang tadi sudah bisa dibuktikan secara solid, secara kokoh gitu. Tapi yang jadi soal ketika benturan-benturan yang diberikan itu memang tanpa dasar yang kuat, tiba-tiba jumping conclusion gitu. Kesimpulannya melompat, tiba-tiba harus turun, tiba-tiba salah, tiba-tiba dia nggak bener. Nah, itu yang bahaya. Kita nggak ngajak publik untuk berpikir secara runut, sistematis dan terukur bahwa ya penyebabnya ini, argumentasinya itu, rasionalisasinya demikian. Itu yang paling utama ketika nanti misalkan Forum Purnawirawan mengajukan beragam macam misalkan tuntutan, poin-poin gugatan yang memang disertai rasionalisasi yang jelas, disertai ya ukuran-ukuran yang terukur, yang teratur, bukti-bukti solid, ya saksi yang kokoh yang bisa ditindaklanjuti ke semua lini, apa DPR, apa MK, apa polisian dan seterusnya. Karena kita harus mengajarkan publik kita tertib berpikir, tertib berdemokrasi. Karena kalau enggak tatanan ini akan terus kacau, Mas Budiman ya. Dan saya berharap ini kita kawal bersama-sama lah. Kalau memang ada kurang-kurangnya kita sempurnakan. Kalau ada yang belum baik kita perbaiki. Tapi dengan proses-proses yang konstitusional, proses-proses yang memang terukur ya, proses-proses yang teruji sehingga semua dapat mengikuti ini dengan optimal sebagai warga negara seperti itu. Baik. Saya terakhir ini untuk Bang Doli. Bang Doli, terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI ini, sebenarnya seharusnya seperti apa disampaikan oleh mereka, dan secara umum bagaimana kemudian Bang Doli melihat usulan ini kemudian ke depannya bisa diwujudkan ataupun diproses? Iya, saya kira secara umum dari 8 poin itu kita harus memberikan penghormatan, ya, penghargaan
kepada bapak-bapak kita di Purnawirawan itu yang menyampaikan tadi saya katakan bahwa itu semuanya pasti berdasarkan oleh niat baik untuk membantu Pak Prabowo dan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, betul bahwa 8 itu betul-betul harus kita kaji karena banyak sekali ya, 8 itu penting semua menurut saya. Nah, tinggal apakah bisa atau tidak dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan kita. Nah, kalau yang memang tidak mungkin ya tidak perlu dipaksakan juga ya, kalau memang nanti pada akhirnya kita setelah dikaji, pemerintah mengkaji ya poin 8 itu atau kami di DPR kalaupun kemudian disampaikan DPR dikaji syarat-syaratnya tidak terpenuhi gitu ya, caranya juga membutuhkan atau bisa menimbulkan masalah baru atau kontraksi politik baru gitu, ya saya kira juga harus dengan legowo untuk tidak dipaksakan gitu. Tapi kalau misalnya 7 yang lain bisa dikerjakan dan itu untuk baik untuk kepentingan bangsa dan negara kita, terutama membantu pemerintah Pak Prabowo ini, ya saya kira baik sekali untuk bisa dijalankan. Oke, baik. Berikutnya Mas Uceng, silakan Mas Uceng. Iya, saya kira tadi saya bilang memang dalam kapasitas pemerintahan tidak semua bisa dikerjakan secara langsung oleh Pak Prabowo. Ada wilayah yang memang bukan wilayah dia. Dari 8 tuntutan itu misalnya pemberhentian Wapres tentu bukan wilayah Pak Prabowo dan memang dia tidak bisa secara langsung menyelesaikannya. Nah, tapi ada wilayah yang menurut saya memang penting untuk dan menarik untuk ditindaklanjuti. Misalnya termasuk soal IKN, misalnya termasuk hal-hal lainnya dari 8 tuntutan itu. Maka menurut saya ada baiknya untuk dilakukan upaya untuk membedah secara detail, tetapi jangan sampai dilupakan bahwa upaya bedah terhadap kebijakan itu jangan sampai bersifat tertutup. Karena kemudian publik tidak akan pernah tahu pengambilan keputusan yang diambil itu betulkah keputusan yang berbasis pada kepentingan publik atau hanya berbasis pada kepentingan politik semata. Maka ketika dilakukan upaya untuk melakukan pengkajian dan penguatan untuk itu, bagian dari transparansi dan akuntabilitas itu harusnya dibuka. Ya, termasuk tadi yang disampaikan Bang Doli misalnya soal MBG, maka makan bergizi gratis itu. Artinya kalau memang itu kebijakan tepat, benar, salah, harus ada proses evaluasi secara terbuka. Orang paham bahwa memang dia memberikan efek negatif ataukah kemudian memberikan efek positif. Begitu barangkali. Baik, terakhir Mas Agung, harapan Anda untuk usulan dari Purnawirawan TNI ini seperti apa? Singkat saja Mas Agung. Iya, saya kira gugatan ataupun tuntutan terhadap Mas Wapres ini perlu memang kita lihat secara objektif lagi dan lagi. Kalau memang ada problem soal kinerja, soal kapasitas, ya saya kira dikuatkan. Tapi kalau memang problemnya sangat mendasar, fundamental, soal ya tindak pidana inkonstitusional, ya memang ini harus ditindaklanjuti. Karena ini aspirasi yang penting supaya kehidupan berbangsa bernegara kita semakin lebih baik. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada Forum Purnawirawan, semoga tidak lelah dan jenuh memberikan masukan kepada bangsa kita. Begitu Mas. Oke, tentunya apapun usulannya asalkan sesuai dengan kepentingan publik dan bukan politik, kita apresiasi dan patut ya diproses juga di negara kita. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Uceng, Bang Doli dan juga Mas Agung sudah bergabung bersama kami di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Salam sehat.